warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya Nibra Sutiara Gahana. Saya Agam Muhammad Dafa. Saya Ramilani Adelaisi. Saya Triantanti. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah di salah satu SMP negeri yang ada di Jakarta Barat, yaitu SMP 293 Jakarta. Tonton terus videonya kalau mau lihat keseruan kita sampai akhir. Bye-bye. Oke. Ngobrol aja. Iya, cuma di video. Maaf, nggak tahu tinggi banget ya. Itu makin nanti ini satu kelompok. Iya, satu kelompok. Kalau sempet fokus banget gue nyari karena kan libur ya. Terus iya. Ya kita udah sempet tanya juga sama dosen yang terkait gimana kalau misalkan libur segala macam gitu. Kita coba diusahakan dulu gitu, makanya itu juga banget dari wali kota. Mungkin agak berkeluar dari wawancara. Masuk aja kali ya. Ibu sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait administrasi dan supervisi pendidikan yang dilakukan selama di sekolah ini bagaimana gitu. Di sini kita nanti bakal belajar terkait seputar supervisinya, baik supervisi akademik ataupun supervisi keBK-nya kalau memang ada. Nah, nanti kami minta ketersediaan Ibu untuk memberikan contoh instrumen yang bisa nanti sama-sama kita pelajari untuk tugas UAS juga gitu Ibu. Nah, nanti kita juga akan nanya seputar administrasi, baik administrasi kepegawaian dan administrasi sarana dan prasarana juga gitu. Tapi mungkin kita buka dari ini dulu kali ya, karena tadi katanya ini masih sekolah baru gitu. Kalau boleh tahu, ini sejak kapan sih? Saya perkenalkan diri dulu ya. Iya, boleh. Ada semua, terima kasih ya sudah bisa hadir di sini. Yang ini dalam rangka tugas ya. Saya Bu Novita, Kepala Sekolah SMPN 293. Ya, kalau untuk aktivitas sekolah baru dimulai di Juli 2025. Ya, jadi ini angkatan pertama untuk kelas 7-nya. Yang naik kelas 8 dari Juli. Angkatan 13 sudah masuk. Kemudian nambah 3 kelas lagi. Jadi terus naik. Jadi untuk kelengkapan termasuk serana ini masih keterbatasan masih ada keterbatasan jam pembelajaran IPA, dan komputer itu belum ada sarananya. Kalau sosialisasi juga ada untuk alat-alat penunjang pembelajaran itu belum visi itu belum ada. Untuk kegiatan pembelajaran itu sudah berlangsung, termasuk supervisi sendiri sudah dijalankan dalam 1 semester kemarin. Ya, semester kemarin. Kalau misalkan kita tadi melihat masuk ya Bu, itu kan sebenarnya di depan tuh SMA itu. SD. Ada SD, ada SMK juga. Kalau ini emang digabung satu kesatuan yayasan atau gimana? Ini bukan yayasan, ini kan lembaga ya. Karena kebetulan ini kan satu gedung itu nyatu dengan SD. Nah, SD di sini ada 3 unit, SD 17, CT 17, 18, 19. Nah, di atasnya SMP. Jadi lantai 1 dan lantai 2 itu untuk SD, lantai 3-nya untuk SMP. Ini sudah sama Itu SMK 73. tapi berbeda per satu. Iya, yang di depan SMA 96. Oh, yang paling besar. Iya, SMA 96, terus di situ SMK-nya dari SMK 11 ini. Sudah SMA depan sini ya. Iya, yang SMA. Nah, Yang tadi masuk. SMA ini gedungnya kelihatan. Nah, samping di sini itu SMK 7. Iya, itu sekolah komplek. Tapi kalau misalkan
bukan progres apa ya, pelaksanaan pembelajarannya berarti itu yang udah masing-masing ya. Cuma Masing-masing. gedungnya aja yang satu kesatuan Iya, tadi. iya. Kalau misalkan di sini tadi kan ada berarti semester kemarin itu ada berapa kelas? 3 ya? Tiga. Kelas 7 ada 3 kelas. Berarti itu kira-kira di setiap kelasnya ada berapa siswa? 36 siswa. 36 siswa di setiap kelas. Iya. Terkait ini sih Bu, jumlah gurunya itu udah komplit atau masih belum? Ya, kita juga ini tantangannya juga di SDM ya, masih keterbatasan SDM di samping keterbatasan tenaga prasarana. Guru definitif itu hanya ada 6 guru definitif ya, 6 dan itu terdiri dari status kepegawaiannya 1 orang PNS, 1 orang ketua Parwil dan 1 orangnya KKI. Satu PNS, 1 ketika laboratorium paruh waktu ya, ketika paruh waktu sama KKI. berarti Ya, apa KKI. Nah itu untuk guru ya, untuk tenaga pendidik. Nah kalau untuk tenaga kependidikannya ada 3 yang definitif. Ada 3, 1 operator, yang 2-nya kebersihan. Nah untuk kasatpolnya masih kasatpol PLT, definitifnya di SMP 100. masih di Iya, sampai mana? 100. Ya, jadi SMP 100 punya kasatpol diperbantukan untuk 293. Itu namanya PLT ya. Tapi kalau misalkan untuk proses pembelajarannya guru-gurunya ini kalau di SMP itu setiap mata pelajaran kan udah beda-beda ya Bu ya? Iya, kenapa? Iya, itu bagaimana Bu proses pelaksanaan? Apakah maksudnya ngerasa ada terkendala karena SDM juga kurang kan ya Bu? Atau emang masih bisa saling membantu satu sama lain? Iya, selama 1 semester ini kan di backup oleh guru mata pelajaran yang ada. Dan kami di sini kurangnya ada 5 mata pelajaran, IPA, BK, seni budaya, PKN, informatika. Nah ini di backup oleh guru-guru yang ada. Termasuk saya juga mengajar. Kalau ini ngajar mata pelajaran apa? IPA. Oh, IPA. Iya. Berarti kalau misalkan BK-nya sendiri apakah dari BK murni Bu? BK murni, tapi diperbantukan juga dari sekolah lain, dari SMPN 264. Dan beliau sekarang di semester berikutnya udah nggak bisa lagi melanjutkan untuk dibantu di sini. Nah di sekolah yang awal itu juga ada gurunya masih, jadi semua dibutuhkan juga di sekolah awal. Berarti di sini mungkin bakal berkurang lagi Bu? Iya, BK-nya sama sekali tidak. Tapi kalau misalkan kita kan selama ini seringnya ke sekolah-sekolah yang memang udah lama gitu, yang mengurus guru SDM-nya udah memadai gitu lah ibaratnya. Kalau misalkan SDM dari sekolah yang memang masih baru banget ini, proses itu bagaimana sih maksudnya dari sekolahnya kan terus harus kemana dulu gitu untuk mengajukan misalkan kita ada kekurangan SDM nih atau misalkan kita kekurangan sarana dan prasarana, itu gimana sih Bu prosesnya? Iya, kita berkoordinasi dengan Kasih PTK ya, Kasih PTK Sekolah Dinas Pendidikan. Tapi secara berjenjang, mulai dari kecamatan dulu, kemudian ke Suku Dinas Pendidikan, nanti ke Sekolah Dinas Pendidikan. Koordinasinya ke bagian PTK. Berarti kalau kayak gitu mengajukan surat ya Bu atau gimana? Iya, kita bersurat, dirasakan itu nanti kan ada diskusi ya dengan Kasih PTK-nya. Biasanya sih dilihat sekolah-sekolah mana yang kelebihan. Baru nanti dibentukan sih Iya, ya. itu dulu. Menarik ya, ini kita baru tahu banget ya. Kalau misalkan tantangan utama yang sering banget ibu rasain gitu sebagai kepala sekolah di sekolah yang baru banget gitu, apa sih Bu? Kalau tantangannya kalau sekolah baru ya pertama kan kita harus membangun sistemnya. Gimana sistem itu
pusat pelajaran memberi menata, tidak hanya menata kondisi gedung, tapi juga menata SDM-nya, administrasinya, karena masih merintis. Kita dari awal itu membangun sistem dulu. Tapi kalau misalkan pelaksanaan apa ya, kan alat kerja dan lain sebagainya gitu, berarti untuk membangun sistem, merancang dan lain sebagainya, biasanya ibu berkoordinasi dengan siapa? Ada wakil kepala sekolah? Iya, jadi kita berkoordinasi, ada wakil kepala sekolah, dari waktu ada staff nanti ada penanggung jawab lainnya ya, pembina, terus ada pembina ini banyak nih, ada pembina school, ada pembina KS, ada OSIS gitu. Nah, dalam satu tim itu kita melakukan koordinasi, merancang, kemudian meminta ide-ide dari semua personil yang ada untuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan kita jalani. Tapi kalau misalkan programnya kira-kira apa sih yang berjalan selama 1 semester kemarin, dan kalau untuk eksponya sendiri itu ada apa aja? Saya mulai dari akademik dulu ya. Kalau akademik kan terkait dengan mata pelajaran ya, kan ada 10 mata pelajaran. Nah kalau untuk yang akademiknya sudah ada ekskul. Ekskul itu ada 6 ekskul karena kita masih baru. Itu ada futsal, kemudian untuk basket, silat. Kita dari mana? Iya. Itu beda sekolah. Ya. Beda. Kalau belum ada karate. Oke. Oh, karate. Iya. Jadi karate, PMR. Pramuka. Pramuka, karena pramuka kan wajib ya. Tapi ada regulasinya. Kalau wajib kan keseluruhan itu di kegiatan kebiasaan dimasukkan kegiatannya setelah sholat duha atau tadarus, nah itu pramuka. Di hari tertentu. Setelah itu dulu 30 menit. Itu semua siswa melakukan. Nah, tapi ada ekskul pramuka khususnya, yaitu untuk khusus pregunti. Oh, berarti yang anak-anak yang mengalami Iya, ekskul pramuka iya, gitu ya? Dia yang dibawa berarti yang hidup semaput ya? Itu persiapan dari demonstrasi nanti. Oh, ini PNS. apa namanya, yang mereka nampilin itu ya? Tapi kalau untuk yang sekarang tuh berarti jalur SPMB-nya udah selesai? Ini domisili terakhir ya. Ini domisili hari ini lapor diri kedua. Nanti dibuka lagi untuk tanggal kedua jika si ada kuota yang dibutuhkan ya. Nah, itu nanti dibuka. Di sini tuh kegiatan untuk supervisinya itu seperti apa? Ya, supervisi kita kan dari dulu briefing dulu ya. Kita siapkan dulu timnya dari supervisi, kita dibuatkan SK supervisi namanya, bagiannya siapa, kemudian yang supervisi siapa, mungkin jadwal. Nah, pada saat jadwal itu nanti laksanakan supervisinya dengan SK pra supervisi, observasi, kemudian ada SK supervisi dengan adanya metode coaching. Itu sudah dilakukan? Di semester dilakukan. Oh, semester. Iya. Oh, karena dari ini baru beberapa guru yang sempat disupervisi. Ada berapa bu? Yang saya supervisi ada dua. Ada wakil saya kan karena di sini kita masih berkelas. Jadi untuk supervisi itu saya sebagai kepala sekolah mensupervisi wakil dan ada beberapa. Nah, wakil saya nanti mensupervisi. Berarti dari tadi ada 5 gitu. Dan itu berarti semua itu dari supervisi, cuma untuk pembagiannya Ya. ibu ada wakil juga gitu ya. Kalau wakil kan memang saya yang supervisi. Ini menarik nih. Kita kan sama ini belajar gimana caranya supervisi guru gitu ya. Tapi kalau misalkan supervisi wakil kepala sekolah itu biasanya bentuk supervisinya itu apa yang dilakukan? Ya kalau kita supervisi wakil kepala sekolah itu program apa yang
terlaksana, evaluasinya gimana gitu. Tadi aku udah bilang terkait supervisi yang udah dilakukan itu secara terjadwal itu seperti apa? Kita bikin jadwal sesuai dengan jadwal mapelnya masing-masing. Di jam berapa mereka mengajar di kelas apa. Nanti satu hari sebelum supervisi atau di hari itu sebelum masuk ke kelas melakukan prasupervisi dulu. Apa potensi apa yang mau diberikan, terus metode apa yang digunakan, kemudian dia pembelajarannya bagaimana. Jadi kita coaching dulu. Nah, apa tujuan yang mau disampaikan, yang mau dicapai. Ada juga di semuanya. Berarti tadi ada tujuan, kompetensi yang Kompetensi atau pembelajaran yang mau digunakan, juga pembelajaran bagaimana. Itu per berapa bulan? Kita melakukannya satu kali supervisi satu semester. Iya, satu semester satu kali gitu ya. Setiap guru. Iya, setiap tahun ya. Jadi 2 kali setahun. itu biasanya di awal semester atau di akhir? Di pertengahan biasanya. Di pertengahan. Bisa sebelum penilaian tengah semester, bisa setelah penilaian tengah semester. Kalau misalkan di supervisi ini, apakah maksudnya ada pekan supervisi sendiri atau emang menyesuaikan, misalkan di minggu ini guru ini, nanti di jelang beberapa minggu itu guru yang lain, atau emang ada satu pekan khusus semua guru di supervisi namun beda-beda harinya aja? Iya, ada 1 minggu dikhususkan untuk supervisi. Nah, karena jika gurunya berhalangan, misalnya sakit, kan, itu bisa mengganti dengan hari lain. Biasanya yang dibahas oleh ibu data konsultasi itu Ya, itu kan Selain yang briefing tadi coach, yang itu yang di pra itu ya. Di pra itu kan memastikan guru ini sudah siap apa belum untuk memberikan atau mendampingi siswa dalam proses pembelajarannya. Maka dibuatkanlah itu wawancara dulu sebelum masuk ke kelas. Yang kita sebut dengan kelas supervisi tadi. Kita melihat bagaimana kesiapan guru tersebut dengan melihat kompetensi apa yang mau diberikan, tujuan yang mau dicapai, metode apa yang digunakan, lalu media pembelajarannya apa. tapi kalau misalkan RPP dan lain sebagainya itu berarti dicek juga? Iya, dicek perangkat pembelajarannya udah disiapkan juga. Jadi supaya kita tahu nih apa yang sudah dirancang oleh guru ini. Kalau misalkan perangkat pembelajarannya ini berarti diceknya itu pas saat wawancara di coaching Iya, itu ya? di coaching itu di pra supervisi itu. Misalnya diberikan sih sama gurunya ya, Bu, perangkat pembelajaran saya. Kita bisa melihat di situ. bagaimana cara ibu membangun komunikasi dengan guru agar supervisi dipandang sebagai proses pembinaan bukan sebagai penilaian semata. Ya, kita memberikan informasi edukasi dulu ya kepada guru-guru supaya tidak salah persepsi. Kadang kan memang ada pemikiran bahwa supervisi itu dinilai sebelum itu terlaksana, kita briefing, kemudian kita arahkan dulu, kita kasih pemahaman. Supervisi tujuannya adalah untuk meningkatkan dan menggali potensi dari guru-guru bersangkutan. Makanya ada prasupervisi, observasi, dan pasca supervisi. Berarti itu benar-benar dikasih pemahaman secara mendalam dulu ya, kira-kira supervisi itu untuk apa, tujuannya untuk apa, Iya. yang ada salah paham Iya. gitu. Kalau misalkan instrumen atau perangkat pembelajaran yang dinilai itu biasanya spesifikasi itu seperti apa sih? Apakah RPP aja atau misalkan ada modul juga yang harus dicek?
Ya, dalam proses observasinya kan kita melihat tidak hanya di perangkat aja, tapi juga bagaimana dalam membimbing peserta didik di saat proses pembelajaran itu berlangsung, terlaksana enggak dengan metode yang sudah dibuat, itu seperti apa pelaksanaannya di dalam kelas ataupun di luar kelas ya. Kemudian media-media yang sudah dibuat di perangkatnya digunakan atau tidak. Itu kan sampaikan nggak kompetensinya, tercapai nggak apa yang sudah menjadi tujuan dari pembelajaran itu. Berarti kalau misalkan untuk perangkatnya yang ada modul juga gitu, atau Kalau ya ada modulnya, ada modul ajaran. iya, berarti modul ajar, RPP ya Bu? Ya RPP itu udah Oh, udah termasuk ke dalam jadi modul modul ajar. ajaran itu sudah ada intinya ya langkah pembelajarannya, materi esensialnya itu sudah ada di situ semua. Kalau BK-nya berarti FPL gitu ya Bu? Iya. Ini kan yang pelaksanaan praktik pembelajaran di kelasnya itu datang ke kelasnya atau jadi tim atau gimana? Ya, kita masuk datang izin ya, untuk ikut bersamai siswa sama gurunya. Jadi informasikan dulu ya. Misalnya diinformasikan dulu ke anak-anak. Karena anak juga nggak kaget juga ya. Udah langsung gitu. Jadi tegang gitu ya, belajarnya nggak santai, nggak rileks gitu. Jadi disampaikan juga, diberikan informasi juga. Supaya anak-anak tidak merasa diamati, diawasi. Gitu. Tapi pernah nggak sih Bu, maksudnya kayak misalkan si ibu nggak bisa dan wakil ibu juga nggak bisa untuk masuk ke isi gitu, terus akhirnya menggunakan video gitu, jadi gurunya memberikan pembelajaran terus divideokan, ibu supervisi dari hasil video tersebut pernah, atau sejauh ini benar-benar secara langsung dan Iya, karena baru jalan 1 kali ya dengan sekolah baru itu belum terjadi. Oh, belum ya. Jadi masih bisa secara langsung masuk ke kelas. Kalaupun ada kendala ya itu kan latihan. Apa aja yang menjadi selama proses pembelajaran tersebut? misalnya dari cara ngomongnya atau lain sebagainya itu apa nih? Ada pedagogiknya, yaitu pedagogik bagaimana guru bisa mendampingi siswa tidak hanya satu arah, tapi secara tidak bisa seperti pelajaran. Kemudian bukan juga dari siswa siswa pembelajarannya netral, pembelajaran sama aja dengan pembelajarannya itu kita lihat Gimana caranya proses pembelajaran itu jadi interaktif dan menyenangkan siswa juga gitu. Bagaimana ibu menjaga agar hasil supervisinya itu tetap objektif gitu dan sesuai dengan kondisi pembelajaran yang sekarang. mereka tetap konsisten dengan instrumen yang sudah ada kan ada rentangnya ya, rentangnya satu dua. Dari saya itu 1 2 dan 1 2 ibunya juga ada. Kita konsisten dengan Inggris itu biasanya. Kalau misalnya kegiatan tadi itu dilakukan observasi ada kendala sih Bu? Karena ini baru melakukan sekali ya untuk observasi supervisi itu ada kendala. Kalau bagi yang mensupervisi, kendalanya itu ya ketika gurunya berhalangan, karena sakit, kemudian kita menjadi pertemuannya pada sesi lagi. Kita ganti di jam yang bisa di jam berbeda, tapi ada kelas yang sama. Itu aja sih. Kalau misalkan tadi kan sebelum melaksanakan supervisi ada tim supervisinya ya Bu ya? Ada. Nah, kalau tim supervisinya itu biasanya terdiri dari siapa aja sih? Maksudnya guru-guru yang dilibatkan? Karena kita sedikit di sini ya, jadi hampir seluruh guru ya kan.
timnya juga ada, yang supervisi juga ada, penyelia juga ada. Tapi ada dari tim supervisi dari mahasiswa nggak sih Bu? Tidak ada. Nggak ada ya? Belum. Cukup di Biasanya kalau di luar sekolah itu ya, sampai Kalau Molek itu berarti yang dari pihak luar itu datang ke sini apakah untuk mengecek seluruh guru atau hanya kepala sekolah dan wakil sekolah aja? bisa semuanya, bisa beberapa tertentu, misalnya kayak SPMB. Nah, jadi ada tugas untuk monefnya itu dari dinas dan suku pendidikan. Itu sudah ada jadwalnya dan ada instrumen yang kita isi. Siapkan dokumen sesuai dengan instrumen seperti ini. Kemudian survei secara langsung terhadap kegiatan mahasiswa. Saya dari setelah masuk SD kan masuk SD dijelaskan gimana caranya ibu menyampaikan kepada guru hasil apa supervisi itu. Iya, kita kan setelah observasi ada pasca ya. Pasca itu bisa ditanyakan bagaimana perasaan guru itu ketika kita mendampingi, kapan itu bagaimana kan, bagaimana. Kemudian apa yang menjadi kendala tantangan di dalam proses pembelajaran sudah berlangsung. Yang merasakan kan guru yang bersangkutan, kalau yang supervisi kan mengamati. Nah, di situ nanti kita bisa sharing, maksud bagaimana solusi gitu jika ada dari peserta didik yang mungkin belum bisa aktif, itu bagaimana tindakan dilakukan. Jadi pada saat nanti sekarang kita sharing. Kemudian itu di satu dulu di semua guru satu ruangan. Ya, satu. Ya, yang sudah disupervisi kan selesai konsultasi. Nanti kemudian kita ngobrol berdua. Nanti diberikan gambaran pasca supervisinya. Biasanya itu nanti si guru bisa diutarakan bagaimana perasaan beliau ketika membawakan kompetensi, memberikan kompetensi yang sudah dikatakan di guru aja. Terus apa tantangannya, bagaimana menghadapinya, itunya guru bisa mencari solusi dan bisa menggali potensi sendiri dengan kita memberikan pertanyaan yang mengarahkan ikutannya kompetensi ini. Lebih digali biar guru ini saja gitu kemampuannya di mana dan bisa lebih dikembangkan lagi. Iya, jadi kita sampaikan nih dalam instrumen yang sudah ada kan kita sampaikan ini seperti ini, jadi apa yang menjadi kendala. Kita sharing ini sebetulnya tidak menilai ya, walaupun ada nilai secara tertulis dan terangkat, itu bukan berarti justice guru itu tidak bisa gitu ya, dengan nilai seperti itu adalah nilai yang tidak pas. Tapi bagaimana menjadi potensi guru itu dengan dia mendapatkan skor penilaian seperti itu, apa yang kurang dari guru tersebut, bagaimana cara peningkatannya. Tapi kalau misalkan penyampaian hasil dari diskusi setelah supervisi itu biasanya dilakukan misalkan pagi supervisi pulang didiskusikan atau biasanya ada jangka waktu dulu untuk misalkan ibu mengolah instrumennya yang sudah diisi atau bagaimana? Ya, instrumen bisa kita olah di saat observasi. Ketika kita melihat itu sudah ada misalnya di mana checklist gitu ya, kita jumlahkan, lalu sudah dikasih penilaian, dikasih masukkan biasa ada catatan misalnya di instrumen tersebut. Jika gurunya sudah siap untuk kita lakukan pasca supervisi, kita lanjutkan di hari itu juga. Kita selesai mengajar. Tapi kalau gurunya masih belum, bagaimana itu? Jeda, itu misalkan untuk hari itu selesai. Sifatnya hasil supervisinya rahasia atau semua guru tahu?
hanya guru tertentu, guru yang bersangkutan saja. Berarti walaupun ada tim supervisinya itu hanya untuk merumuskan kira-kira instrumennya apa aja gitu. Tapi untuk penilaiannya itu tetap supervisor dan yang supervisi. Iya. Untuk bimbingan secara keseluruhannya baru nanti di saat kita rapat koordinasi itu baru disampaikan apabila hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan supervisi secara umum sebelumnya. Kalau rapat koordinasi itu biasanya dilaksanakan itu gimana sih, maksudnya apakah saat mau pembagian raport atau di tengah-tengah semester atau gimana biasanya? Ya, kalau itu untuk rapat asas ya, itu kita lakukan di saat mau menjelang asas atau 1 bulan sebelum asas itu sudah koordinasi mempersiapkan semuanya, mulai dari SK kepanitiaan, surat tugas penulisan soal, kemudian penyampaian kartu soal, kemudian rubrik ya isi-isi itu 1 bulan sebelumnya. Surat tugas penulis soal, surat tugas pengawas uang itu sudah kita koordinasikan dan itu terprogram. Kalau untuk rapat koordinasi terkait dengan komisi-komisi tertentu itu sifatnya kondisional aja sesuai kebutuhan. Kalau supervisi dan tidak koordinasi supervisi rapat supervisi dilakukan untuk asas siswa dari PTS maupun akhir semester itu sudah dilakukan. Nah, sekolah kan punya ini ya program sekolah itu merujuk dari situ dan melihat dari pendidikan jadi disesuaikan dengan pendidikan program itu kita susun komunikasinya ini apa coba itu nanti memberikan undangannya. Tapi sejauh ini pernah sih misalkan saat memberikan panggilan gitu dari hasil supervisi, apakah ada 1 atau mungkin 2 guru yang mungkin ngerasa nggak terima atau misalkan ada kendala saat proses penyampaiannya kayak gitu? Enggak sih, kalau biasa evaluasi sebenarnya bagaimana dengan supervisi tadi masalah observasi tapi kan nggak ada bercerita aja sih. Kalau untuk yang protes sih banyak. Yang Berarti protes benar-benar maksudnya masih sangat apa ya, Sangat kayak dua sangat. arah ya Bu ya, dari satu arah sebagai supervisor aja gitu. biasanya sih yang suka minta kami ini juga Bu terbang juga Jadi nggak enjoy gitu. nggak enjoy. Kalau misalkan tindak lanjut dari supervisi selain diskusi atau refleksi bareng-bareng gitu bersama guru yang bersangkutan, kira-kira dari pihak sekolah ada misalkan kayak seminar, mengadakan seminar untuk pengembangan apa kompetensi gurunya atau ada kegiatan lain atau program lain dari untuk guru-guru agar kompetensinya lebih ditingkatkan dan lebih dalam? Ada semacam pelatihan ya, workshop atau IHT. Apa tuh? Workshop bisa dari secara mandiri sekolah sendiri yang mendatangkan narasumber, dan juga bisa dari instansi terkait kayak keempat ya. Keempat itu adalah balai pelatihan ya untuk tenaga pendidik dan juga tenaga pendidikan. Itu ada undangannya biasanya. Dan dari undangan itu ada informasi pelatihan apa aja yang bisa dibutuhkan oleh pendidik, tenaga pendidik dan pendidikan. Jadi kita tinggal mengirimkan guru sesuai dengan bidangnya. Berarti ada kerjasama dari pihak lain juga gitu ya, bukan? Ya kalau karena ini sekolah ini ya sekolah negeri, tapi bukan negeri aja, swasta juga ya, itu juga mendapatkan pelatihan dari instansi pemerintah. Dari sekolah keempat. Bagaimana cara Ibu melihat
hasil dari tindak lanjut setelah dilakukan tindak lanjut itu mungkin bisa tanya langsung ke gurunya atau observasi langsung lihat gurunya. Tindak lanjut dari yang mana? Hasil dari tindak lanjut Yang supervisi ya. Supervisi ya setelah pasca itu kan kita nanti mengamati aja bagaimana proses pembelajaran selanjutnya. Kan dari pasca itu kita udah sharing apakah dalam dihadapi terus bagaimana rencana solusi yang akan dijalani. Nanti kita akan terus nanti bisa sharing untuk Tapi kalau misalkan pelatihan yang diadakan dari mandiri atau dari sekolah, itu kira-kira pelatihan apa Bu? Kita melihat secara umum ya apa yang dibutuhkan sebetulnya pada SDM sekolah baik teknik maupun tenaga pendidik. Nah, kita menghadirkan narasumber sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau memang proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan, kita memberikan pelatihan yang sesuai. Misalnya kebutuhan IT, kita akan mengundang narasumber yang berkaitan dengan IT. Walaupun nanti dengan kepribadian sosial dan motivator, kita mengundang narasumbernya masalah motivator. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan dari sekolah ya. Kalau misalkan sistem administrasi yang diterapkan di sekolah ini Bu, dalam mengelola data guru dan tenaga kependidikan itu prosesnya seperti apa sih? Prosesnya kan ada di tata usaha ya. Tata usaha ada yang manual dan digital. Jadi seperti contohnya yang berkaitan dengan surat tugas, SK, itu diberikan dalam bentuk soft copy dan manual juga kepada yang ditugaskan. Nanti akan penyimpanan di dalam penyimpanan. Tapi kalau dari TU-nya sendiri itu ada berapa orang? TU ada kita hanya ada 3 ya, yang 2 kebersihan, 1 kantor. Iya. Berarti kalau misalkan untuk administrasi kepegawaian itu berarti dihandle sama satu orang aja. Itu nanti kalau memang ada yang bisa IT ya, kita suka menentukan satu operator penyimpanan surat keluar surat masuk data polling juga iya, terus kepegawaiannya juga iya. Masih terbatas ya kita memperbantukan teman-teman yang IT-nya sudah bagus ya, kita lanjutkan. Itu nanti membosan KJP, ya data arti. Jadi masih banyak kendalanya ya dari administrasi sekolah ya. Kalau untuk kendala ini sih nggak ada ya, bisa dihandle lah, bisa tercover semua dengan keterbatasan SDM itu masih bisa berjalan. Gimana proses sekolahan dan pembaruan data guru seperti data kehadiran, beban mengajar, buat pelatihan maupun data kepegawaian lainnya agar tetap akurat dan terkomunikasi dengan baik. Ya, kalau untuk data kepegawaian itu ada di sistem ya, itu di lakukan training ya. Kita masih perusahaan sama tadi masih dengan saya sebagai kepala sekolah, baik data kepegawaian, kemudian di data siswa itu sudah ada di sistem antara kodik. Ya, kalau untuk ya pelatihan tadi itu ketika ada informasi untuk mata pelatihan itu buatkan surat tugasnya, buatkan surat tugas untuk yang bersangkutan untuk bisa melakukan pelatihan apa namanya itu sebagai dasar untuk kehadiran mereka ya menggunakan kelas misalnya.
Kalau misalkan kendala dalam administrasi kepegawaian gitu Bu, yang mempengaruhi sekiranya proses pembelajaran siswa, itu ada nggak sih? Selama ini sih nggak ada ya, nggak ada. Jadi semua masih bisa Masih, ya. Proses pembelajaran masih berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Terus untuk data kendala sama operator ya. Upaya apa saja yang telah dilakukan sekolah untuk mengatasi permasalahan administrasi kepegawaian tersebut? Ya, kita terus berkoordinasi ya, kemudian mengingatkan terkait dengan data-data yang kemudian sekarang untuk perlu diupdate, untuk kami informasikan gitu, untuk segera diupdate, segera diperbaharui. Nah, itu kan ada rapat koordinasi rutin terkait dengan administrasi dan lain-lainnya. Dampak dari permasalahan administrasi kepegawaian terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Kalau untuk administrasi kepegawaian untuk kualitas pembelajaran sih selama ini belum dilihat. Kalau misalkan strategi Bu, kira-kira dari Ibu sebagai kepala sekolah sendiri gitu, ada nggak sih strategi yang pengen Ibu lakukan gitu untuk di semester baru, kira-kira untuk administrasi kepegawaian agar lebih efektif, mungkin dengan satu SDM yang harus menghandle seluruh administrasi gitu, kira-kira ada strategi yang mungkin akan Ibu berikan di semester baru ini nggak sih? Ya, terkait dengan data kepegawaian itu ini ya, kita selalu dari sebagai koordinasi terkait dengan hadiran itu saya minta untuk bisa setiap bulan menyatakan dan saya bisa memantau di setiap bulan itu mana pegawai yang perlu diberikan edukasi kemana lebih lanjut. Dengan lebih terjun langsung ke dalam proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran juga ya Bu. Jadi ketika memberikan masukan, saran dan sebagainya juga sama pihak guru itu bisa diterima dengan baik gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya saya dulu nggak apa-apa tidak iya. Iya nggak apa-apa. Terus sekarang kita ke administrasi sarana dan prasarana gitu ya. Sebagai sekolah baru, kira-kira proses inventarisasi sarana dan prasarana yang dilakukan di sekolah ini seperti apa sih? Ya ada sedang sebentuk ini ya data ya yang dibuat apa saja sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian karena ini memang disediakan oleh pemerintah dinas pendidikan,
itu ada berita acara, laporan terkait dengan sarana prasarana yang diberikan. Nah kalau misalkan laporannya ini tuh bentuknya kira-kira apakah kalau diberikan ke maksudnya laporan yang dikirimkan ke pemerintah tuh gimana? Ya ketika barangnya udah datang kan, ada misalnya kursi meja, itu kita foto, ada dokumentasinya, jadi ada surat terimanya. Untuk dari perusahaannya mengantar ke sini, itu ada surat terima, kemudian nanti ada berita acara yang dibuat baik dari perusahaan, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah sama nanti dinas terkait. Nah, itu laporan itu kita satukan. Jadi ada dokumentasi, kemudian ada pengecekan label ya baik atau kurang baiknya kita terima. Nanti itu dikirimkan ke guru dinas. Perlu di kopi dulu, Ada berapa ini Pak? dari Januari sampai Juni. Bos BOP ya? Ini bos, Ini bos. ini BOP. Nah, saya tanya, Sekarang aja ya Pak. kan itu lagi riset tuh, sama yang Ya nanti simpan dulu. Belum bisa dilakukan. Banyak tuh. enggak sih, kalau saya ada kemarin juga. Ini dari bos BOP lagi. Iya, ini kan ada misalnya kan. Ini Ini bos, satu lembar. Ini dia kan. Pengeluaran kan dari BOP. Oh iya Juli. Iya. Ya sekaligus ya dari Bulan Januari. bulan Januari. Iya, dari bulan Januari. Bos kan baru sekarang kan. Iya. Masih Kalau nanti mau di itu nanti Iya. tarik atau kalau bisa sih kita scan dulu. Iya. Lalu pulang dulu. Simpan dulu. Kalau misalkan untuk mengidentifikasi sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki atau mungkin apa ya, misalkan kayak ada program rutinnya nggak sih dari pihak sekolah untuk ngecek misalnya, oh mungkin bangkunya kurang nih atau mejanya kurang kayak gitu. Itu kira-kira ada jadwalnya atau mungkin proses mengidentifikasinya itu seperti apa sih? Apakah dari gurunya langsung atau ada dari guru? Ya, ada yang langsung kita monitoringnya, kemudian ada juga laporan dari guru, dari SDM, dari warga sekolah ya. Itu kan dilihat kerusakan atau memang masih bisa segera itu kalau terkait itu belum masih baru ya, terus belum serah terima gedung. Jadi kita perlu melaporkan kondisi gedung kepada dinas terkait secara berjenjang, mulai dari kecamatan, kemudian suku dinas pendidikan, baru nanti ke dinas pendidikan, sampai nanti ada surat bahasan bagaimana tindak lanjut dari laporan yang sudah kita sampaikan. Berarti benar-benar masih memerlukan step by step banget gitu ya kalau untuk terkait gedung ini sendiri. Iya. Kira-kira kalau misalkan tentang gedung gitu, kalau misalkan ada kendala terus melakukan apa ya, ibaratnya laporan gitu ke dinas gitu. Kira-kira dari dinas itu berapa lama sih untuk meresponnya gitu? Enggak, terkadang cepat sih. Cepat gitu dia respon. Kalau surat kita udah bersurat kemudian sudah diterima, biasanya maksimal sih 1 minggu udah turun ke lapangan bisa dan meningkat. Saja pertimbangan teman dalam menentukan prioritas pembangunan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Yang pertama kita melihat kebutuhan. Itu urgensi ya. Itulah yang kita prioritaskan. Contoh misalnya CCTV yang mahasiswa mereka prioritaskan tinggi. Pengadaan sumber belajar kita jadi memprioritaskan. Ya, artinya ada skala prioritas yang dibuat.
Jadi kalau misalkan untuk sarana prasarana di sini sekarang itu udah melalui skala prioritas yang benar-benar dipertimbangkan ya Bu. Iya. Jadi apa yang penting banget gitu Iya. untuk siswa. Kalau misalkan sumber pendanaannya Bu, itu yang digunakan di sekolah itu biasanya untuk melakukan pemberdayaan sarana dan prasarana itu sumber dananya dari mana sih Bu? Ada dua ya, ada dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah daerah. Kalau dari pemerintah pusat itu BOS. Ya, itu BOS. Kalau dari pemerintah daerah namanya DOP. Kalau misalkan tadi BOS dan BOP ya berarti. Kalau misalkan BOS dan BOP ini turunnya itu kira-kira berapa lama sih Bu? Per berapa Kalau bulan? BOS itu per tahap. Jadi ada 2 tahap dalam 1 tahun. Kalau BOP itu per TW. Ya, per 3 bulan. Kalau gue tadi per 3 bulan ya selama BOP. Besok 3 bulan. BOP kok 3 Ya, bulan. per 3 bulan. Kalau BOS itu per 2 tahap, ya, dia tahap. Jadi tahap 1, tahap 2. Kalau misalkan selama proses pembelajaran berlangsung gitu, kalau misalkan karena kan nggak ada lab gitu, sedangkan di sini ibu sebagai guru IPA juga gitu Bu, ada nggak sih Bu dampak yang dirasakan oleh siswa sendiri? Misalkan benar-benar pembelajaran ini kayak butuh banget nih praktek di lab kayak gitu. Ada tahu kira-kira sejauh ini masih bisa dihandle misalkan menggunakan barang-barang siswa yang misalkan diminta untuk beli per kelompok atau gimana? Masih bisa terhandle ya. Misalkan lab belum bisa difungsikan, kita bisa memfungsikan kelas. Ya, tapi untuk media pembelajarannya atau bahan-bahan apa yang dibutuhkan kita sediakan. Kita disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai. Kalau untuk berkaitan dengan lingkungan, kita bisa memanfaatkan lingkungan sekolah. Bisa membawa siswa belajar di luar kelas. Nanti bisa melakukan observasi di sekitar lingkungan sekolah. Tapi kalau itu terkait dengan kegiatan yang tidak bisa di luar, di kelas kita ada kerja bahan-bahan. Ini berarti masih bisa menggunakan lingkungan sekitar lah sih, dimaksimalkan Masih banget gitu ya. lain. Baik kan namanya siswa kadang bosan gitu ya benar di dalam kelas gitu, jadi di luar gitu di membara dan Langkah yang dilakukan sekolah agar kebutuhan sarana dan prasarana tetap dapat terpenuhi meskipun anggarannya itu yang tersedia kurang atau terbatas. Ya, itu tadi kita membuat skala prioritasan mungkin supaya yang benar-benar dibutuhkan itu bisa diapakan, dan yang tidak begitu dibutuhkan yang bisa ditunda. jadi benar-benar gimana caranya dana itu tetap aman tapi juga siswa juga tetap belajar tetap nyaman gitu ya siswa. Kalau menurut Ibu, faktor apa sih yang paling menentukan keberhasilan supervisi pembelajaran pas Ibu mengobservasi langsung gitu, yang bisa meningkatkan sekiranya keprofesionalan dari guru tersebut gitu? Faktor apa kira-kira Bu yang paling kayaknya mempengaruhi banget lah? Ya, kalau tugas guru itu kan tupoksinya ada 4 ya, ada profesional, ada pedagogi, ada sosial, ada kebudayaan. Nah, kalau itu menjadi suatu kesatuan, itu menjadi suatu potensi yang besar buat bisa meningkatkan kualitas sekolah, kualitas pembelajaran. Ya. Atau bagaimana guru bisa memahami karakter siswa, ya, karakter siswa. Kan cara belajar juga kan berbeda ya, ada gaya belajarnya yang efektif, visual, bisa memahami juga dari potensi anak ya. Ada anak yang low, ada yang cepat gitu, bisa dilakukan dengan proses pembelajaran misalnya diferensiasi. Menyiapkan beberapa metode. Ini kembali kepada guru menyiapkan rencana pembelajaran.
Mas mungkin dari Alam. Ya, itu pun harapan terhadap pengembangan sistem supervisi dari terus administrasi kepegawaian sampai terakhir serta sarana dan prasarana agar kualitas pembelajaran di sekolah ini karena masih berbentuk harapan. Terkait dengan supervisi itu diharapkan dengan supervisi kualitas guru meningkat, masih meningkat, dan itu pasti akan mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Harapannya seperti itu bisa membawa perubahan yang lebih baik ya untuk supervisi. Kemudian dengan perapian administrasi itu akan membantu kita di dalam dokumen-dokumen yang suatu waktu mungkin akan dibutuhkan, itu akan memudahkan untuk bisa memenuhi gitu ya permintaan dari instansi terkait, misalnya dari dinas atau dari sudin gitu. Dan kita tidak mencari-cari lagi. Itu sudah harus dokumentasikan dengan rapi. Setelah ini mungkin kita minta contoh-contoh untuk tadi yang misalkan contoh untuk yang tadi instrumen supervisinya, lalu supervisi untuk 3 guru Bu, mungkin yang udah diisi contohnya itu seperti apa, terus ini apa namanya, inventaris sarana dan prasarana serta administrasi administrasi kepegawaian surat menyurat itu mungkin ada kira-kira yang disimpan itu apa aja dan lain sebagainya. Dan nanti kalau untuk yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, nanti saya akan ke ini ya, ke teknik ya. Nah, kalau untuk supervisi saya kebetulan untuk supervisi 2 guru itu saya bisa memberikan semuanya. Kalau misalkan kita kan butuh 3 ya Bu ya, kira-kira satunya lagi apakah bisa kita lihat mungkin dari wakil kepala sekolahnya atau bagaimana Bu ya? Karena kalau karena kalau misalkan kita benar-benar diminta spesifik banget di soal itu harus menganalisis ya 3 instrumen supervisi guru, 3 guru gitu. Iya. Kalau itu bisa masuk satunya lagi. Coba saya dulu ya. Terima kasih banyak Ibu. Kalau misalkan untuk supervisi guru jaga itu sama atau enggak Bu? Instrumennya ada sedikit perbedaan. Tapi ini guru BK belum disupervisi karena guru BK-nya kan belum ada. Nah, ini seperti ini. Ini pas ini supervisi atau tentang kesiapan dari guru ya. Ibu izinnya lagi Itu sebenarnya ada foto, tapi saya belum jadi fotonya. Dari saat observasi, pasca. Ini pasca, ini itu pasca. Berarti sendiri itu 1 guru ya Bu? Iya. Berarti ada observasinya di sekolahnya sendiri, supervisinya di sendiri. Iya. Kalau misalkan guru yang bersangkutan itu berarti megang hasil supervisi ini. Bisa disampaikan, bisa juga diberikan. Ini juga boleh izin foto? Kan ada dokumentasi
dokumentasinya ya, tapi saya belum presentasi untuk foto. Pasti kan saat observasi saat sebentar ya. Sebentar ada lewat. Enggak, Jadi kan boleh apa nih Pak? Sebentar. Sabar dong. Mau buat dulu. Jadi kan administrasi Iya, sumber kemudian. Jadi untuk data sangat itu ada kayak titik juga. kita kan ya adanya di dalam program ini ada ya tapi maaf kami nggak bisa memperlihatkan itu. Ini saya ini masih 100. Itu namanya ini ya, Masya Allah. Itu saya kebetulan waktu itu di 108, jadi kalau berarti gimana dong? Ke apa yang di rekornya? Wah ini jadinya ceplak ya. Saya itu aja dulu foto ulang, nanti saya itu orang saya udah senang. Ini alma mater saya. Ini satu alma mater sama mamanya sendiri. Siapa namanya ya? Santi. Santi. Dia hapus tadi yang tadi. Oh iya. Itu nanti dipresentasikan dong di depan dosen. Iya. Ini ada nama sekolah saya namanya. Ada namanya juga. Nah, ini mau belajar. Berarti kalau misalkan libur, guru-guru itu tetap ke sekolah. Ada tiket. Kalau tadi ya, kalau tadi kan tetap, nah tadi udah ada cuti ya. Jadi kalau ini kan mengikuti siswa. Kalau SPMB ini ada tiketnya. Tiketnya tuh ngapain? Karena memang kita sedikit, jadi gurunya semua ikut jadi kepentingan SPMB. Jadi melayani masyarakat. Kalau pergi itu langsung dari itu ya. Online, tapi ya tetap mendatang berkas ke sekolah.
Kan coba om boleh tapi istilahnya kan orang Cina. Namun ada juga orang tua kan yang kurang paham, yang boleh berangkat dulu ke sekolah. Jadi nanti untuk yang satunya menyusul ya. Ibu Sri itu nanti ya. Iya. Boleh ya? Jadi nanti kita juga mau lihat kelas dan mungkin beberapa fasilitas lain untuk dokumentasi kira-kira buka atau nggak Bu? Kalau kanvas buka, cuma saya mohon maaf karena mau ke Sudin ya, jadi saya nggak bisa mendampingin. Mungkin nanti saya arahin aja ke Rendik ya. Iya nggak apa-apa. Ada sekolah semuanya kan bisa? Iya. Semuanya. Kalau wakil kepala sekolahnya berarti ikut ngajar juga atau? Ya kita semuanya mengajar. Ngajar apa kalau? IPS, IPS sama PKN. Jadi ada satu guru itu yang memegang 2 mata. Belum sadar. Bahasa Indonesia. Oh iya. Iya. Kalau ada beberapa sih yang bahas tidak. Bukan. Ibu yang ada di kami, terima kasih banyak karena udah mau dibantu. Maaf ganggu waktu liburnya, waktu kerjanya. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat juga gitu untuk kita dan semoga sekolahnya makin sehat-sehat. Semoga kemudian Semoga lancar. Amin amin ya Allah. Makasih ya Bu. Ibu kita foto dulu nih bareng. Bu Sri, punten ya, saya nggak bisa nemanin sampai Iya, nggak apa-apa. Saya juga nggak enak kalau menolak. Saya juga yang nggak enak. Bu Sri kesini merasa tinggal. Iya. Cari bumbu dulu. Oke ini. Oke ini. Iya, pakai itu dong. Ini berarti di Mana? tutup ya. Sini, Gam. Yang depan.